Kembali bersama kami di Prime Market Highlight pemirsa. Sebanyak 80.000 koperasi desa Merah Putih siap beroperasi sepenuhnya di seluruh desa dan kelurahan tahun 2025 ini. Beroperasinya koperasi desa menurut Menteri Koperasi sesuai dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengungkapkan sebanyak 80.000 koperasi desa Merah Putih sepenuhnya akan beroperasi di tahun 2025 ini. Hal ini menurut Budi Aris sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto. Permintaan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat rapat kabinet, di mana Presiden mengharuskan seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebanyak 80.000 unit koperasi beroperasi di tahun ini. Budi Aris menjelaskan saat ini pembentukan koperasi desa kelurahan atau Kopdeskel Merah Putih telah rampung. Tahap selanjutnya memasuki fase pengoperasian secara serentak. Sementara itu sebanyak 92 koperasi desa kelurahan Merah Putih yang menjadi percontohan rencananya akan diluncurkan pada 19 Juli 2025 ini. Kalau misalnya jika 25 orang per koperasi menyerapkan tenaga kerjanya, itu berarti kan perlu bisa menyerap 2 juta lapangan pekerjaan di desa. Sehingga ini juga bisa mengurangi arus urbanisasi, menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif buat masyarakat desa, bisa memajukan kemajuan bagi desa dan juga bisa mengentaskan kemiskinan ekstrim yang memang paling banyak di desa. Begitu ya. Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan tahap pertama atau tahap pembentukan Kopdeskel Merah Putih sudah selesai dengan menghasilkan sebanyak 80.400 unit Kopdeskel Merah Putih di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, iDex Channel. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan pendirian 80.000 koperasi desa Merah Putih mampu menyerap 2 juta tenaga kerja, di mana nantinya pemerintah akan melakukan pendampingan tenaga kerja hingga sertifikasi kompetensi kerja. Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Koperasi resmi menjalin kerjasama pengembangan koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan di seluruh daerah. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menargetkan dalam pendirian 80.000 koperasi desa ini dapat menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia. Selain itu, guna mendukung SDM sektor koperasi desa kelurahan, Menaker juga akan memanfaatkan balai latihan kerja, tenaga instruktur terlatih, serta skema pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja. Langkah ini diharapkan dapat membentuk ekosistem koperasi yang tangguh dan inklusif, serta membuka lapangan kerja dalam skala besar, khususnya di wilayah pedesaan dan sektor informal. 80.000 koperasi desa Merah Putih, maka estimasinya itu akan menyerap lebih dari 2 juta orang. Dan memang ini adalah salah satu solusi yang luar biasa menurut saya, bagaimana satu program strategis dari Pak Presiden itu ternyata bisa memberikan impact gitu ya, dalam hal pemberdayaan ekonomi, kemudian juga termasuk solusi terhadap ciptaan lapangan kerja yang Berikutnya pemirsa, program Sekolah Rakyat akan dimulai pada bulan Juli ini. Wakil Menteri Sosial memastikan 100 titik sekolah rakyat 100% siap digunakan. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengunjungi sekolah rakyat yang berada di Kompleks Sentra Antasena di Kecamatan Salaman, Magelang, Jawa Tengah. Wamensos langsung menuju beberapa kelas untuk mengecek lokasi kesiapan lokasi yang akan segera digunakan. Mulai dari pengecekan ruang kelas, asrama, tempat ibadah hingga ruang makan bagi para siswa. Kunjungan Wamensos beserta staf Kementerian Sosial ini dalam rangka melakukan pengecekan ruang kelas, asrama siswa hingga fasilitas lain untuk mendukung program sekolah rakyat yang akan digelar pada bulan Juli ini. Pada hari ini saya beserta staf dari Kemensos ya mencoba melakukan pengecekan karena ini sudah di titik-titik akhir ya, karena proses belajar mengajar mau dimulai di bulan Juli ini, tinggal nunggu peresmian dari Bapak Presiden. Kita sedang melakukan persiapan tahap akhir ya, mulai dari sarana prasarana, siswanya, guru-gurunya, gitu loh, termasuk kepala sekolahnya.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengklaim sebanyak 100 titik sekolah rakyat telah 100% siap mulai beroperasi untuk proses belajar mengajar. Pemerintah juga sedang menyiapkan kembali untuk menambah 100 titik lagi sehingga ada 200 titik sekolah rakyat nantinya. Sementara itu, pemerintah tengah mengadakan retret kepala sekolah tahap kedua. Pada retret kepala sekolah rakyat tahap kedua ini akan dilakukan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Profesi Kementerian Sosial di Margaguna, Jakarta Selatan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, IDX Channel. Ya, sementara itu sebagai persiapan dimulainya proses belajar mengajar di sekolah rakyat, Kementerian Sosial menggelar retreat bagi seluruh kepala sekolah terpilih. Ya, retreat ini bertujuan memberi pemahaman tentang standar kerja kepala sekolah rakyat. Sebanyak 47 kepala sekolah rakyat mengikuti retret batch 2 yang digelar Kementerian Sosial yang berlangsung di Kompleks Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi di lingkungan Kementerian Sosial Margaguna, Jakarta Selatan. Retret ini berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 1 hingga 5 Juli. Langkah retret ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menyamakan visi, pemahaman serta standar operasional para kepala sekolah yang akan memimpin institusi pendidikan alternatif berbasis kerakyatan. Selama retret, peserta akan menerima beragam materi strategis seperti kebijakan sekolah rakyat, pendidikan inklusif ramah anak dan HAM, motivasi dan empati sosial, best practice, pengelolaan sekolah asrama, kurikulum sekolah rakyat, bela negara, bimbingan pengasuhan, serta manajemen administrasi sekolah. Pemerintah sendiri menargetkan proses belajar mengajar sekolah rakyat akan dimulai pada bulan Juli 2025 ini. Tercatat sebanyak 100 titik sekolah rakyat telah 100% siap untuk mulai proses belajar mengajar. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Ade Supriyatna, Aulia Syah, IDX Channel.